Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sena Saidah Hartoni, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas F dengan NIM 11820202228 akan menyampaikan materi tentang puasa. Yang pertama ada pengertian puasa. Pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa selama 1 hari penuh dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari dengan beberapa syarat tertentu. Adapun istilah-istilah dalam puasa, yang pertama itu ada niat puasa. Niat puasa adalah suatu keinginan dari hati untuk melakukan puasa. Yang kedua ada imsak. Imsak adalah mulainya menahan diri dari makan atau dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua ada dalil puasa. Puasa wajib dalilnya dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kemudian ada syarat-syarat puasa. Yang pertama, syarat puasa yaitu beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berbadan sehat, berakal sehat, mampu melakukan puasa, dan suci bagi perempuan atau sedang tidak haid atau sedang tidak nifas. Kemudian ada perbuatan yang membatalkan puasa. Yang pertama, jelas makan dan minum dengan sengaja, karena itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, keluar air mani dengan sengaja. Yang keempat, keluarnya darah haid atau nifas. Yang kelima, gila, ayan, dan pingsan. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Nah, yang pertama ada orang-orang yang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Orang yang sakit biasanya memiliki tenaga yang lemah dan butuh minum atau makan obat sehingga diperbolehkan tidak melakukan puasa, tetapi harus diganti di lain hari gitu. Jika masih tidak sanggup untuk menggantinya dengan puasa, bisa diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin dengan jumlah sesuai dengan jumlah makanan yang ia makan pada hari itu. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang sudah tua. Jelas orang yang sudah tua mayoritas tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa dengan syarat mengganti dengan fidyah. Yang ketiga, orang-orang yang berpergian jauh.
Orang yang berpergian jauh atau musafir biasanya membutuhkan energi atau tenaga yang kuat sehingga membutuhkan asupan makanan dan minuman yang banyak. Maka, orang-orang yang berpergian jauh diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa, tetapi jangan lupa untuk menggantinya di lain hari dengan puasa atau fidyah. Kemudian, yang keempat ada wanita yang sedang haid atau nifas. Jelas, wanita yang sedang haid atau nifas itu jauh dari suci, maka diwajibkan untuk tidak melaksanakan puasa dan menggantinya di lain hari sesuai dengan berapa hari dia tidak melaksanakan puasa. Kemudian ada sunah-sunah puasa. Yang pertama ada menyegerakan berbuka puasa. Nah, setelah kita menahan haus, lapar selama 1 hari penuh dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, maka kita tidak dibolehkan untuk menunda-nunda buka puasa. Ketika sudah waktunya azan maghrib, nah kita perlu menyegerakan berbuka puasa. Kemudian ada yang kedua, berdoa ketika berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa, kita perlu berdoa untuk membuat ibadah ini lebih sempurna. Karena dengan berdoa kita akan mendapat pahala yang lebih. Kemudian yang ketiga ada makan sahur. Nah, makan sahur ini termasuk sunah-sunah puasa. Alangkah lebih baiknya jika kita akan berpuasa, hendaknya untuk melaksanakan sahur sebelum terbit matahari, sebelum imsak. Nah, dikarenakan agar kita memiliki energi untuk menahan lapar dan menahan haus selama 1 hari penuh sampai waktu berbuka telah datang. Kemudian perbanyak sedekah. Nah, alangkah baiknya selama bulan suci Ramadan kita memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, agar pahala kita dalam bulan suci Ramadan itu bertambah. Kemudian ada melaksanakan sholat malam. Nah, selama bulan suci Ramadan ini lebih baik jika kita memperbanyak sholat malam dan meminta memperbanyak doa pada sholat malam tersebut, karena akan memperbanyak peluang dikabulkannya doa-doa kita. Kemudian ada macam-macam puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan saat datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan saat kita sudah menepati janji. Jika kita melakukan sesuatu dan berucap, semisal saya bernazar jika saya lulus kuliah tepat waktu, saya akan puasa selama 3 hari. Nah, puasa itu wajib dilaksanakan karena dan kemudian saya wisuda atau lulus tepat waktu, dan puasa nazar itu wajib dilakukan karena saya telah mencapai atau menggapai apa yang saya inginkan. Kemudian yang ketiga ada puasa kafarat, yaitu puasa yang dilakukan karena adanya denda. Kemudian ada macam-macam puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa Syawal, puasa yang dilaksanakan selama 7 hari yang pada bulan Syawal setelah selesai
bulan Ramadan, setelah selesai puasa Ramadan. Dan pahala puasa ini setara dengan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian ada puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan pada hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Jadi diselang-seling. Kemudian ada puasa bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban adalah puasa yang dilakukan sebelum satu bulan sebelum puasa Ramadan dilaksanakan. Kemudian ada puasa yang dimakruhkan. Puasa hari Jumat. Yang pertama ada puasa hari Jumat. Kita melaksanakan puasa pada hari Jumat itu hukumnya makruh. Alangkah lebih baiknya kita menghindari puasa di hari Jumat, kecuali di bulan Ramadan atau puasa-puasa wajib lainnya. Kemudian yang kedua ada puasa di hari Sabtu. Begitupun puasa di hari Sabtu lebih baik ditinggalkan atau lebih baik tidak dikerjakan, kecuali bulan Ramadan atau puasa wajib. Kemudian puasa abadan. Puasa abadan adalah puasa untuk diri sendiri. Dan puasa wisol. Puasa wisol adalah menyambungkan puasa ke hari berikutnya tanpa berbuka di malam hari, atau melaksanakan puasa tanpa adanya makan atau berbuka di malam hari, terus hanya itu dilaksanakan secara berhari-hari. Nah, itu dimakruhkan. Kemudian ada macam-macam puasa yang dilarang. Yang pertama, puasa hari raya. Pada saat hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, kita diharamkan untuk melaksanakan puasa. Karena pada hari raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan setelah kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Kemudian ada puasa hari tasyrik. Puasa tasyrik adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pada hari itu umat muslim masih dalam suasana perayaan hari Idul Adha, maka kita diharamkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian ada puasa hari Syak. Puasa hari Syak itu adalah hari yang diragukan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, dan pada saat hari diragukan itu kita dilarang untuk berpuasa, diharamkan bahkan. Kemudian yang keempat ada puasa istri tanpa izin suami. Istri jika akan melaksanakan puasa sunnah itu harus dengan izin, itu kita dilarang untuk berpuasa, diharamkan bahkan. Kemudian yang keempat ada puasa istri tanpa izin suami. Istri jika akan melaksanakan puasa sunnah itu harus dengan izin suami. Jika suami mengizinkan istri untuk melaksanakan puasa, maka puasa boleh dilakukan. Yang terakhir ada hikmah-hikmah puasa. Yang pertama ada sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan iman dan takwa, kemudian menumbuhkan rasa solidaritas, kemudian melatih kesabaran, karena dengan berpuasa kita itu dilarang untuk marah, dilarang untuk melakukan hal-hal kejahatan lainnya, dan benar-benar melatih kesabaran. Karena jika kita tidak sabar atau tidak bisa menahan diri, nah itu bisa membatalkan puasa. Maka hikmah dari puasa ini adalah melatih kesabaran. Yang terakhir ada melatih kedisiplinan dan ketentraman hidup.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.